Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mira Nabila 99. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Adakah doa kalian yang dikabulkan oleh Allah di hari ini Kamis 24 ya, 24 Februari tahun 2022. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. 1 2 3 4. Ada 4 pilihan kartu di sini. Silakan dipilih sesuai intuisi. Ya. Ini ya yang bernama Hilda Jahjadi. Urusan kamu dan saya masih belum selesai. Saya butuh KTP, KK dan akta ya. Kemudian hubungi saya ya, video call dengan saya di WhatsApp ini, atau kalau enggak bertemu dengan saya. Untuk bertemu bisa video call dulu dengan saya. Oke? Akan saya jawab karena saya sama orang ini teman-teman dikatakan sok sibuk karena saya jarang banget ya bikin konten, sehingga saya minta maaf sama netizen ya karena bener-bener sangat sibuk. Yang pertama ya, yang kedua ya, adik saya melahirkan kemarin sehingga saya bener-bener akhirnya terkurang waktu untuk bikin konten. Nah, dia berkata saya sok sibuk. Oke, akan saya jawab ya. Akan saya jawab semuanya dengan bukti bahwa adik saya operasi kemarin. Yang kedua, bukti-bukti kesibukan saya di luar YouTube, teman-teman ya. Jadi akan saya jawab ya. Akan saya jawab lewat KTP, KK, akta saya, bahwa nama saya di KTP, di KK, dan di akta ya, itu sama dengan nama-nama di berkas-berkas perusahaan yang saya dirikan. Mulai dari SPPL ya, hingga akta perusahaan yang saya dirikan itu bernama saya, sesuai dengan KTP saya, KK saya, akta saya, ijazah saya. Kalau perlu saya tunjukkan ijazah saya dari TK, sampai ijazah S2 saya tunjukkan semuanya. Oke, ya. Oke, akan saya jawab. Saya tidak mau menghina orang lain. Walaupun orang lain menghina saya tidak mau menghina, ya. Karena saya malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada para malaikatnya yang menyaksikan ya hinaan manusia kepada manusia lainnya. Malu loh ya. Nabi Muhammad aja gak pernah menghina. Nabi Muhammad itu contoh bagi saya, ya, contoh. Yang punya pangkat tertinggi aja seperti Nabi Muhammad senantiasa menghargai, senantiasa hormat kepada semua manusia, apalagi cuman seperti saya gitu loh. Nah, saya tidak mau menghina. Jadi tolong hubungi saya. Jangan takut karena saya nggak mau menghina, tapi saya mau menjawab semua hinaan Anda kepada saya. Akan saya jawab semuanya gitu loh. Oke. Ya. Ya. Silahkan ya teman-teman sambil memilih ya. Ya, saya di luar YouTube ya, saya punya kesibukan yaitu dengan bisnis-bisnis saya ya, dengan produk-produk saya di perusahaan yang saya dirikan dari saya masih bocah, teman-teman. Saya ini bocah ya, udah bocah perempuan, saya yatim lagi. Saya mendirikan perusahaan, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang bilangin saya, nggak ada. Karena saya anak yatim, nggak punya bapak. Saya dirikan sendiri dari dinas perizinan hingga di Kementerian Agama ya. Bu Hanum, tahu Bu Hanum kan? Buat teman-teman yang juga punya pabrik ya. Sekali lagi buat teman-teman yang punya pabrik pasti kenal sama Bu Hanum. Kamu tanya sama Bu Hanum, Bu kenal sama Mila, Ibu Mila Nabila, kenal nggak? Punya produk apa aja, Bu? Mbak Mila itu punya produk apa? Tanyakan sama Bu Hanum. Bu Hanum tuh MUI di Surabaya, ada di Kementerian Agama. Coba kamu tanya. Saya tuh mendirikan sendirian loh. Saya bocah, saya anak yatim, perempuan lagi. Saya mendirikan perusahaan dari saya masih bocah, teman-teman. Ya, itu kesibukan saya. Jadi walaupun sama suami saya, ketika saya menikah ya, saya sama suami saya nggak boleh kerja. Padahal saya datang ke Surabaya untuk merantau, untuk kerja, untuk ngajar saya. Saya ngajar di Surabaya, tapi oleh suami saya nggak boleh kerja ketika saya menikah. Akhirnya saya resign. Untungnya, dari saya masih kuliah, saya sudah mendirikan perusahaan sendiri. Walaupun saya anak yatim, saya mendirikan perusahaan. Jadi walaupun saya udah resign dari pekerjaan saya aman-aman aja karena saya punya perusahaan yang saya dirikan, yang saya bangun. Nah, di sana ya, di berkas-berkas perusahaan saya akan terjawab lebih dulu mana saya punya perusahaan dengan saya menikah, lebih dulu mana akan terjawab ya. Lebih dulu mana saya punya perusahaan dengan saya punya channel YouTube, lebih dulu mana? Lebih dulu mana saya bisa beli mobil Grace ya, dengan channel YouTube, lebih dulu mana? Akan terjawab di sana. Saya anak yatim loh padahal.
Anak yatim loh. Kalau kamu punya orang tua yang lengkap, terus kamu mendirikan perusahaan, wajar. Ada yang membimbing, ada orang tua. Atau begini, kamu sudah menikah, kamu punya suami, kamu akhirnya kamu mendirikan perusahaan, wajar, wajar itu. Karena ada suami yang ngasih tahu. Kalau saya sendirian, nggak ada suami, belum menikah, nggak punya abi, seorang anak yatim loh, sendirian sendirian loh, bisa mendirikan perusahaan. Saya kasih tahu sama kamu ya, saya memang orangnya itu agak ini ya teman-teman, dari kecil saya memang agak cerdas ya orangnya, agak cerdas. Saya itu ya, dulu masuk kuliah ya, karena nilai saya itu tidak ada nilai 7 di raport saya. Nilai raport saya 8, 9, 10 dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, 8, 9, 10 nilai saya. Sehingga saya diterima di 2 universitas negeri tanpa tes, langsung diterima tanpa tes waktu itu ya. Dari ribuan siswa, waktu saya masih SMA ya, dari ribuan siswa itu hanya ada 39 siswa yang diterima di universitas negeri tanpa tes, langsung diterima. Salah satunya saya. Salah satunya nama saya terpampang di pintu gerbang sekolah. Karena sebagai kebanggaan dari sekolah itu, demi Allah, demi Rasulullah, ada buktinya semuanya. Saya memang agak cerdas teman-teman, dari kecil saya cerdas ya. Saya dulu tuh masih TK ya, saya tuh pernah waktu orang tuaku masih belum punya TV warna, saya TK nol kecil ya waktu itu. Saya melihat pabrik tekstil waktu itu ya, dengan ribuan karyawan. Kemudian di pikiran saya berpikir, wah, itu ada seorang yang punya pabrik, punya perusahaan. Jadi dia bisa membiayai 1.000 orang ya, 1.000 orang karyawan. Berarti kalau kayak gitu dia lebih kaya dong dari dokter, dia lebih kaya dong dari pilot, dia lebih kaya dong dari bla 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 bla. Aku mikir, wah, berarti kalau gitu aku juga mau punya perusahaan. Itu aku nonton itu waktu masih TK loh waktu itu. Ketika saya umur 8 tahun ya, 8 tahun, saya tanya sama abi saya, "Bi, kenapa sih Tante Eni Kristiana setiap kesini dia mesti membawa 1 koper uang? Dia kerja apa sih, Bi? Kenapa sih Tante Eni Kristiana itu bolak-balik naik pesawat terbang? Dia kerja apa sih, Bi?" Saya tanya sama abi saya. Kemudian abi saya menjawab, dia seorang duta besar. Apa itu duta besar? Kemudian dijelasin sama abi bahwa intinya kalau kamu mau jadi dubes, kamu harus kuliah politik internasional. Dari kelas saya 2 SD, saya sudah punya cita-cita saya harus jadi dubes. Itu dulu saya. Makanya saya kuliah ini ya, makanya saya kuliah ini ya. Saya kuliah ini. Saya kuliah ini gegara saya melihat tante saya. Jadi Eni Kristiana, duta besar Indonesia di Saudi Arabia, itu tante saya. Saya keponakannya. Saya keponakannya, demi Allah, demi Rasulullah. Saya keponakannya, saya bukan siapa-siapa. Makanya saya juga kuliah seperti tante saya, kuliah saya, karena saya melihat tante itu naik pesawat terbang. Namanya juga masih anak kecil ya. Jadi kalau anak kecil itu kalau lihat enak ya naik pesawat terbang terus, enak ya banyak uangnya terus. Saya tanya sama abi saya, kerja apa? Akhirnya saya dari kelas 2 SD saya punya cita-cita pengen kuliah HI juga gitu. Akhirnya saya kuliah HI. Cuman waktu itu saya masih ngajar, saya masih pegawai bank, saya keduluan menikah. Saya belum sampai kuliah S3 waktu itu, saya dilamar, saya dinikah sama seorang laki-laki. Nah, ketika saya dilamar sama seorang laki-laki, itulah saya nggak boleh kerja. Untungnya saya punya perusahaan, karena saya waktu kecil saya nonton kan, oh, saya nonton pabrik tekstil waktu kecil. Jadi saya punya pemikiran, saya pingin punya pabrik juga. Akhirnya saya mendirikan perusahaan. Akhirnya walaupun saya disuruh resign sama suami saya ya, saya punya bisnis, punya perusahaan. Nah, gitu loh. Oke, itu untuk Hilda. Akan saya jawab ya. Akan saya jawab perusahaan saya yang saya dirikan. Yang kamu katakan saya sok sibuk, akan saya jawab. Saya tidak mau menghina, tapi saya mau menjawab gitu loh. Oke? Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini. Ada kado yang dikabulkan, kita lihat ya. Ada kartu Nine of Cup ya. Akan ada seseorang yang minta maaf sama kamu. Sekali lagi, akan ada seseorang yang minta maaf sama kamu. Bisa orang yang sedang dekat sama kamu selama ini ya, laki-laki atau perempuan yang tadinya dekat sama kamu, kemudian dia menjauh dengan kamu, ada keretakan, ada sedikit permasalahan atau kesalahpahaman atau gitu. Dia minta maaf sama kamu. Bisa mantan kamu, bisa orang yang tadinya dekat sama kamu. Dia akan minta maaf sama kamu, teman-teman ya. Dan kemudian kamu akan merasakan akan adanya cinta yang terbalaskan. Sekali lagi, kamu akan merasakan adanya cinta yang terbalaskan dari seseorang tersebut, teman-teman. Oke.
ya. Atau di sini buat kamu yang jomblo ya, buat kamu yang jomblo, kamu akan merasakan ternyata orang yang kamu suka selama ini ternyata dia juga suka sama kamu. Oke. Atau di sini pasangan kamu yang tadinya kamu sedikit ada masalah sama pasangan kamu, tiba-tiba pasangan kamu minta maaf sama kamu, kemudian dia apa ya, kayak ada pembuktian, kayak kelihatan gitu ya oleh kamu, bisa kebaca oleh kamu kalau ternyata pasangan kamu tuh sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu, sehingga kamu merasakan cinta yang terbalaskan ya. Cinta yang terbalaskan di sini, oke? Jadi itu di sini tentunya di sini ada doa yang dikabulkan oleh Allah ya, atau di sini ada rezeki ya, ada rezeki keuangan, eh, mm, eh, di kata kecil juga nggak kecil, di kata besar juga nggak besar besar banget, tapi cukup besar di sini ya, ada rezeki keuangan, oke. Nomor dua, adakah doa dikabulkan? Belum ada doa yang dikabulkan, cuman usaha kamu tidak sia-sia teman-teman ya, usaha kamu tidak sia-sia. Oke, jadi belum ada doa yang dikabulkan, minimal usaha kamu untuk mencapai sesuatu itu, usaha itu ada hasilnya. Walaupun masih belum sesuai yang kamu harapkan, sesuai yang menjadi doa kamu ya, belum goal ya, doa kamu tuh belum goal, tapi minimal sudah ada pergerakan maju ya. Jadi usaha kamu untuk menggolkan sesuatu, untuk sesuatu yang ingin kamu raih ini ada pergerakan maju ya. Jadi nggak sia-sia usaha kamu, oke? Oke, nomor 3 di sini. Adakah doa dikabulkan? Belum. Jadi yang ingin kamu raih masih kamu harus menunggu dan menunggu. Jadi masih belum ya. Masih disuruh menunggu, masih proses panjang ya, masih penundaan di sini ya. Proses panjang dan penundaan, masih harus usaha keras di sini. Jadi belum ya. Nomor 4, adakah doa dikabulkan? Belum ya. Belum ada doa yang dikabulkan. Ini ada kekecewaan di hari ini. Ada kekecewaan, ada kesedihan yang kamu alami di hari ini. Dari 1, 2, 3, 4 yang ada doa dikabulkan hanya nomor 1 teman-teman ya. Hanya nomor 1. Oke, nggak apa-apa. Bila kamu ingin konsultasi dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Aku melayani konsultasi dari asmara, karir, bisnis, hingga keuangan ya. Dan konsultasi itu berbayar ya. Oke, thank you. Itu aja. Assalamualaikum. Bye-bye.